Oke, selamat sore. Jumpa lagi sahabat pengacara Guntur Laremba, netizen mengikuti aktivitas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya hadir untuk memberikan edukasi terkait hukum pidana. Beberapa hari ini saya adalah barang bukti atau alat bukti atau sebagai contoh yang kira-kira netizen perlu ketahui. Saya sejak dari tahun 2018 telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara yang sebetulnya tidak ada unsur pidana yang disangkakan kepada saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu terkait dengan pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum atau lembaga atau fitnah. Itu pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita bicara masalah hukum, kita bicara masalah asas legalitas. Seperti yang saudara perlu ketahui, apa yang disebut asas legalitas? Asas legalitas itu adalah tidak ada satu perbuatan yang bisa dikenakan pidana atau pemidanaan apabila tidak ada undang-undang yang mengatur. Atau tidak seorang pun yang bisa dihukum dengan hukuman pidana, ya, kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Nah, terhadap saya itu kaitannya dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Itu muatannya adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Saya dalam hal ini akan memberikan edukasi kepada kita semua supaya tidak diliputi dengan ketakutan. Ya. Kalau saudara tidak merasa telah mencemarkan nama baik seseorang atau saudara tidak merasa telah memfitnah orang, jangan takut. Saya ini adalah pengacara, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Saya bisa nyatakan melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini bahwa perkara saya itu bukan karena hukum, tapi karena titipan. Apa yang bisa membuat saya mengatakan demikian? Saudara, mari kita kupas yang namanya asas legalitas dan apa yang namanya terkait dengan pemidanaan. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, netizen, dan sahabat pengacara Guntur Laremba. Di depan saya ini ada buku. Ada namanya KUHP. Kitab Undang-Undang, ada KUHP. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada ini KUHP. Kalau KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan. KUHP ini adalah muatannya tentang pasal pidana yang dikenakan kepada orang. Ini namanya pidana umum. Sedangkan yang namanya Undang-Undang ITE adalah Pitsus. Nah, pidana khusus itu mengesampingkan pidana umum. Ya. Ada istilah kerennya atau istilah asingnya bahwa lex specialis derogat, lex de generali. Jadi undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Oleh karena itu, kalau saudara menemukan ada
pasal yang disangkakan pasal 27 ayat 3 junto, ya, 310 dan 311 itu maksudnya bukan dua-duanya. Jadi dijuntokan itu maksudnya dasar pemidanaannya pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah 311 dan 310. Nah, ini adalah pegangan bagi para penegak hukum. Kalau bicara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengatur berlakunya hukum pidana. Ini menjadi pegangan bagi semua, ya, penegak hukum. Siapa penegak hukum? Penegak hukum itu pertama penyidik. Ya, penyidik itu bisa saja dari PPNS, bisa saja dari polisi, bisa saja dari TNI, ya. Kemudian pegangannya jaksa penuntut umum. Kalau militer itu auditor, ya, auditor. Kemudian hakim, advokat, ini pegangannya ini. Nah, kepada saudara masyarakat itu, ini adalah buku penting untuk dimiliki dan untuk dipelajari. Berbicara tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau bicara masalah bab 1 itu terkait dengan batas-batasan berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Sedangkan kalau bicara bab 2 adalah menerangkan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang itu adalah di peradilan umum. Ini bab 2 KUHP. Bahwa bab 1 KUHP itu mengatakan, ya, bab 1 itu tentang ketentuan umum. Jadi tadi itu yang saya baca itu adalah KUHP. Jadi di KUHP bab 1 itu terkait dengan ketentuan umum. Ya. Jadi ketentuan umum. Sedangkan bab 2 itu adalah yang mengatur, yang menerangkan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang. Jadi undang-undang apa saja itu ada di peradilan umum. Maka tidak seorang pun, apakah itu penyidik, apakah itu JPU, apakah itu hakim, bahkan Ketua Mahkamah Agung dan Presiden, tidak seorang pun bisa menghukum orang tanpa melalui peradilan umum. Jadi undang-undang semua yang diproduksi atau yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dalam hal ini legislatif atau DPR, baik tingkat pusat maupun di daerah, itu ruang lingkupnya ada di peradilan umum. Jadi jangan karena mereka itu punya kewenangan, karena bajunya, seragamnya, karena jabatannya, karena kita lihat wewenangnya, lantas kita takuti. Masyarakat sudah waktunya untuk belajar mengerti hukum atau mulai hukum, tidak boleh takut. Saya kemarin ditetapkan sebagai tersangka atas penyelidikan dan penyidikan yang tidak sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Kalau namanya ada laporan polisi, pertama pelapor itu harus memiliki legal standing. Kemudian terhadap materi laporan itu harus memiliki namanya asas legalitas. Kalau setiap orang bisa melapor tanpa ada legal standing, maka banyak orang yang akan dipidana. Kalau setiap orang bisa melaporkan tanpa ada asas legalitas, maka akan banyak juga orang yang dipidana. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian, perlu mengerti apa yang namanya legal standing. Legal standing itu adalah seseorang melaporkan orang lain kira-kira atas perkara orang lain, itu bisa apa enggak? Tentu tidak bisa.
bahwa di dalam perkara pidana hanya korbanlah yang boleh melapor, kecuali adalah delik umum. Delik umum itu bukan delik aduan. Jadi karena pelanggaran undang-undang atau kejahatan yang memang itu deliknya delik umum. Jadi ada delik umum atau delik biasa sama delik aduan. Jadi delik umum, delik biasa atau delik umum, biarpun tidak ada pelapornya, penyidik bisa membuat laporan. Karena dia melihat, mendengarkan informasi, kemudian dia bisa melakukan namanya laporan dengan itu model A. Model A itu tidak harus orang dirugikan. Misalnya terjadi perampokan, terjadi kejahatan yang luar biasa atau pembunuhan, atau misalnya korupsi, atau misalnya penyalahgunaan obat-obat terlarang, atau apalah, itu tidak perlu ada pelapornya, namanya delik biasa atau delik umum. Tetapi kalau yang namanya delik aduan, maka seseorang korban harus melapor. Ya, ini maaf nih, saya agak berbicara sedikit misalnya seseorang yang telah dicabuli, kemudian yang dicabuli ini tidak melapor, maka tidak bisa, karena itu merupakan delik aduan. Ya, kalau pemerkosaan ada yang mengerti, amit-amit jawab baik, maka itu adalah delik umum, bisa, ya, delik aduan juga bisa. Jadi sekali lagi saudara perlu tahu bahwa yang namanya delik aduan harus ada korban, harus ada yang mengadukan. Ya. Nah, seperti Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu harus ada pelapornya, ada korbannya. Jadi saya adalah terlapor dari orang yang merasa dirugikan atas kejadian di pengadilan itu. Saya memprotes. Yang saya protes bersama istri pada waktu itu adalah putusan hakim yang dalam pertimbangannya telah menyeludupkan saksi ahli, bahwa tata cara beracara sesuai hukum acara, nanti saya terangkan kemudian, itu saksi ahli adalah saksi ahli yang diperiksa dalam persidangan. Jadi bukan saksi ahli yang dari luar kota, ya, saksi ahli yang diperiksa di BAP oleh kepolisian lantas dijadikan pertimbangan hakim, nggak bisa itu. KUHAP itu mengatur bahwa yang bisa menjadi pertimbangan putusan hakim hanyalah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Jadi sekali lagi saudara, saya ulang, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran yang beberapa hari ini telah menghebohkan dunia sosial media. Berita kami itu viral, di mana saya sebagai pengacara ditangkap, ya, dengan alasan kami tidak kooperatif. Saya sangat menyayangkan karena sebetulnya itu semua tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang melakukan penangkapan. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan. Saya bicara dulu dari awal. Bahwa asas legalitas adalah terkait materi perkara pidana. Jadi formil dan materialnya. Orang yang kalau kita melaporkan sesuatu itu harus benar-benar memang perbuatan pidana. Bukan kita asal main lapor. Orang lagi duduk-duduk saya laporin. Ini orang yang bernama Hamid Hasan, dia lagi duduk-duduk, saya mau laporkan dia melakukan tindak pidana. Itu tidak bisa. Karena duduk-duduk itu bukan merupakan perbuatan pidana. Itulah yang dikatakan asas legalitas.